Kenalan boleh toh? Kenapa nggak boleh kenalan? Silaturahmi akan membuat banyak rezeki. Jumain, bener ini Maita saudaramu? Yang apanya? Di situ di dalam. Jadi saya akan bantu kau. Saya akan bocor. Pak Jumain, ini apanya Maita? Pamannya. Ya. Ya. Pak Jumain ini ngapain ini sudah lama di Maita? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20, kurang, 15, 12, di bawah 10, 17, 17 tahun di sini. Kodok 17 tahun ini targetnya apa? Mau bunuh dia? Nah kau 17 tahun kenapa sampai sekarang nggak bisa bunuh? Hah? Allah, Allah yang lindungi Maita. Kan kira kau ini lebih dari Allah? Pokoknya jangan kasar di sini. Apa nggak kuat? Maita 17 tahun. Atau alasannya Pak Jumain apa kamu mau bunuh Maita? Sakit hati? Sakit hati. Kenapa sakit hati? Mungkin bisa cerita. Tanah. Oh, masalah tanah. Tanahmu diambil sama Maita. Terus? Tidak apa-apa. Cerita. Tapi Mani Biro berani bayar berapa? Kalau nyawa aku hilangkan. Kamu berani? Uang berapa kamu? Agak punya upah. Kayak begitu mudah sebetulnya. Saya tahu kunci-kuncinya manusia. Cuma karena larangan Tuhan. Tapi kalau kamu bisa bayar saya, dan saya yakin kamu nggak bisa bayar saya, Pak Juman. Jadi masalah tanah, kamu sakit hati. Jadi tanahmu diambil sama Maita. Lebih lengkapnya di mana? Oh, dia tahu. Gimana ceritanya masalah tanah ini? Saya juga nggak ngerti kalau tanah. Kayaknya tanahnya bapaknya minta mau diambil. Bapaknya minta punya tanah, yang garap itu emaknya. Oh, bapaknya Maita punya tanah, yang garap Pak Jumain. Nah, terus? Minta biasanya datang ambil beras di kampung. Maita ambil beras di kampung. Datangnya tuh. Terus? Lalu setelah itu nggak tahu pemasangan mereka. Sampai laku itu tadi. Tidak, dia masih sama emaknya kan. Tapi tanah itu masih kamu kerja toh? Loh, terus kenapa kau sakiti nih anaknya Nah, dia Maita? tidak pernah lagi perjalanan juga. Apa ini? Masalahnya apa? Berarti masih keuntungan masih ada di kita, toh? Nah, terus masalahnya apa ini sampai sakiti Maita? Kenapa? Ada masalah lain Kak. Masalah apa? Coba. Leluhur. Tahu tuh, Nanda. Dia tahu. Kenapa leluhurnya? Ada sama Mita. Kau sebetulnya ini yang ikut Maita, ikut kamu sebagai peganganmu. Buaya. Maita itu juga tidak merebut itu, tidak mau. Itu ikut sendiri
sama Meita. Saya ingin tahu gimana buahnya sekarang. Kau nggak bisa lepaskan dia. Pak Jumain nggak bisa lepaskan dia. Leluhur dari siapa ini? Oke. Bapaknya Pak Jumain. Leluhur dari bapaknya Pak Jumain. Ini berarti dia tidak cocok dengan kepribadian Pak Jumain. Makanya nggak bisa untuk ikut Pak Jumain. Oh, saya coba mau komunikasi dengan buaya dulu ya. Bisa, leluhurnya ya. Dia maunya apa biar bisa ikut kita. Ya. Tapi kalau saya tawarin ini Pak Jumain, kau lebih suka mana? Leluhur itu yang ikut Meita dengan, maaf ini, lebih suka mana, lebih cinta mana? Leluhur yang ikut Meita dengan Sang Pencipta. Mana yang pilih? Kau lebih memilih itu buaya putih daripada Sang Pencipta. Tapi kita sholat nggak? Saya tanya dulu. Tapi Islam? Tidak. Islam KTP? Jadi kalau Islam pertama dia rukun Islam itu syahadat, kedua sholat. Kalau nggak sholat itu bukan ciri khas pengikut Muhammad. Oke. Sekarang tidak berlama-lama, langsung pada titik saja. Maunya dari Pak Jumain apa? Saya kasih tahu nak, kita nggak akan bisa bunuhnya nak. Biar sampai kapanpun nggak bisa. Saya nggak dahului Allah ini, nggak bisa emang. Itu buktinya kok tinggal 17 tahun loh di sini, nggak bisa bunuh. Apalagi sampai ini Meita ngamalkan ilmu saya, nggak bisa bunuh betul. Nah, pikirkan nih. Kita punya anak berapa Pak Jumain? Laki perempuan? Laki dan perempuan. Sudah punya istri semua, suami? Sakit. Sakit apa? Itu kena jadi seperti orang kembali tadi. Anaknya Kamu sakit apa Pak Jumain? Yang perempuan. Gila dibikin orang tuh gila, memang dia itu dari Allah. Kalau saya lihat kalau mau kau tidak percaya. Anak yang kedua bisu. Bisu dari lahir tau nggak? Tidak dari lahir. dari lahir kan? Dari lahir? Oh, Tidak. Tidak dari lahir bisunya. siapa namanya? Namanya siapa itu yang bisu? Tulis, kalau nggak bisa ngomong tulis aja di sini. Mau kok obati itu yang bisu? Atau kau tidak berani ke sini? Kau pakai dukun atau sendiri yang Meita ini? Nggak baik dong saya di sini kau ke situ. Hadap sini dulu deh. Hadap sini. Oh, pintar. Hadap sini dulu. Ya. Kau pakai dukun tuh, kau garap sendiri nih Meita. Dukun satu. Dua-duanya tak kalah. Lagi semua. Murah sekali. Terus apa salah? Oke, jadi ini motifnya apa kan ini? Kalau yang tadi itu kan yang mantannya Meita, dia kasih dusaki matanya, punggungnya, kemampuannya.
Roberto. Kau ikat pakai apa? Tidak usah dibuka. Sama karet. Kain putih. Oke. Terus kalau lehernya kau ikat juga. Pakai apa? Kain juga. Jadi mana kainnya sekarang? Di situ. Nah, ini kamu yang nanam, yang di dekat tangga, di rumahnya Maita. Nah, apa itu yang kau tanam? Ya. Kayu. Jadi masih ada di situ. Satu di situ. Untuk apa itu fungsinya? Biar dia tidak bisa nafas. Kalau besok gua ambil itu bagaimana? Kau ikat dia, kau kasih tumbal tangga, tapi dia nggak mati-mati. Sampai ini nanti jadi karma kedua, anakmu lebih parah lagi. Kan kita orang Islam, takut nggak sama Allah? Kamu tanya dulu, takut nggak sama Allah? Walaupun kamu nggak sholat ini, sama Allah takut nggak? Tidak. Takut nggak sama Allah? Kalau kau nggak banyak cara, berarti takut. Oke, takut nggak dengan sisa Allah nanti di akhirat? Ada kerugian dua, Pak Sumani. Kerugian dua kalau kau menyakiti seseorang, bukan hanya ke Maita, ke siapapun. Kerugian pertama, kau akan disiksa nanti di akhirat karena kau berbuat zalim. Tuhan sangat adil sekali. Allah akan menyuruh malaikatnya untuk menyiksa dirimu. Betul-betul disiksa. Kedua, jangan kau tutupi. Buka dulu. Kalau saya bicara buka. Kedua, kerugianmu adalah anakmu nanti akan jadi hukum karma. Anakmu, kau tidak akan bisa menutupi telingamu dengan kakimu. Kalau kau ingin kakimu menutupi telingamu, kasih panjang dulu, kayak karet aja. Jadi kerugian itu yang akan kau tuai nanti. Pertama, kau akan disiksa di neraka, ditunggu neraka oleh Allah. Disiksa sama Allah nanti itu. Yang kedua, kerugiannya anakmu akan menjadi hukum karma. Tidakkah engkau bisa melihat anak seperti tegakah engkau melihat anakmu nanti seperti ini, bahkan lebih parah dari ini? Manusia dan orang itu macam apa melihat anaknya disiksa oleh orang, didolimi, disantet, diguna-guna oleh orang. Anakmu digitukan nanti, maukah engkau ikut terjadi? Kalau kau tidak mau terjadi, maka lepaskan ini Maita. Tapi kalau ingin terjadi anakmu seperti itu dalam karmanya karena perbuatan kamu, berarti kau tega dengan siksa anakmu itu, berarti kau siksa anakmu, kau bunuh anakmu, kau iris-iris anakmu nanti itu. Dan itu adalah karma, hukum dari Allah karena engkau berbuat seperti ini. Anakmu akan digitukan nanti itu. Sekarang keputusan ada di diri kamu. Terlanjur kau kenal dengan saya, terlanjur kau kenal dengan saya, dan kau pasti tahu siapa saya. Kalau kau bukan dukunmu, jangan kau lihat wajah saya. Kalau kau tidak bisa melihat wajah kau, dan kau sudah terlanjur sama saya kenal. Jadi ku ingatkan engkau, karena tugas saya adalah mengingatkan orang di jalan yang diridhai Allah, di jalan yang lurus, jalan yang betul-betul mengenalan dengan Tuhan. Jadi ku ingatkan Pak Jumain, sebelum ini nanti terjadi pada anakmu, parah akan menimpa anakmu, tersiksa anakmu nanti. Entah kau nanti sudah meninggal atau belum meninggal, tapi engkau akan menjadi karma buat anak-anakmu itu. Sekarang pilih, kau bertobat sekarang, atau kau akan teruskan seperti itu. Anakmu dan dirimu tersiksa di neraka, anakmu akan menjadi
hukum karma dari perbuatanmu, wahai Jumain. Ku kasih kau waktu berapa detik, ya. Pikirkan itu, Pak Jumain. Pikirkan betul. Bertobatlah. Bertobatlah. Kasih waktu. Mungkin kalau kita tobat, baik, sholat, mungkin malah ikut kamu nanti leluhur. Leluhurmu akan ikut kamu, Pak Jumain. Asal kamu bertobat. Bertobatlah. Jalankan sholat. Kasih waktu. Berpikir dulu. Berpikir, Pak. Ikut malah sama Maita. Kenapa tidak ikut sama kau? Pasti alasannya ada itu, leluhurmu. Jujur saya tuh kecewa tadi kau bilang, ku tanya kau tadi, Pak Jumain. Lebih cinta mana kau Tuhan, Allah, Sang Pencipta, dengan leluhurmu itu yang bajul atau buaya betul? Ternyata kau lebih suka dan lebih cinta buaya daripada Allah, Sang Pencipta. Mana ini, kerdil sekali kau punya ilmu agama, kerdil sekali kau punya itu iman. Sudah mau selesai. Oke. Kau akan lebih sakti nanti. Kau akan lebih barokah hidupmu. Nah, nanti ini saya mau komunikasi sama itu buaya. Ikut kamu tuh kodamnya, tapi kau jangan mendewa-dewakan. Tetap itu akan kalah dengan orang yang suka atau orang yang dekat dengan Tuhan. Ada ilmu yang lebih parah, lebih tinggi daripada itu sebetulnya. Kau tahu nggak istilah ilmu tarekat? Pernah didengar? Pernah dengar tarekat? Ya. Pernah dengar makrifat? Belum dengar? Kalau Pak Jumain mau, saya bimbing. Saya bimbing Pak Jumain. Melebihi dari segalanya ilmu itu. Jadi menurut saya, Pak Jumain, belum ada kata terlambat agar anak Pak Jumain tidak terkena kutukan, tidak terkena hukum karma, dan kau juga agar tidak disiksa di neraka. Bertobatlah sekarang, Pak Jumain. Demi Allah, jika kamu bertobat dan ikhlas, keberkahan akan menyelimutimu dalam kehidupanmu, Pak Jumain. Termasuk itu yang kau idam-idamkan yang namanya itu leluhur. Saya coba nanti mau komunikasi sama dia agar dia mau bersama Anda, Pak Jumain. Oke? Oke? Jadi sekarang keputusan Pak Jumain apa? Kalau mau bertobat, ke sini tangan kanan. Pak Jumain, Tuhan menunggu sekarang. Tuhan menunggu. Karaing Ta'ala. Karaing Ta'ala sekarang menunggu. Menunggu. Mumpung masih ada waktu, Pak Jumain. Sebelum kau dicabut nyawa oleh Karaing Ta'ala, Pak Jumain. Bertobatlah kau sekarang. Bertobatlah. Enam puluh, 65. Sebentar lagi. Bonus. Ini orang sudah kaki satu gitu. Aku ini sudah berbau tanah. Gak ada tobatmu. Sholat. Saya selalu ingatkan sholat. Anaknya pas musuhan sholat. Kalau sudah nanti itu nafas ada di leher, tidak diterima tobat sama Karaing Ta'ala.
Ada dua nanti di akhirat, cuma ada surga dan neraka. Pilih mana ini Pak Jumain? Walaupun saya tahu pilihan Anda pasti neraka toh? Iya. Ih, pilih neraka. Kok pilih neraka? Wow. Baru kali ini ya. Keras. Coba Anda baca. Kenapa? Kasih alasan dulu kenapa nggak mau lihat saya. Pak Jumain. Ya, kasih alasan kenapa nggak mau lihat saya. Ayo lihat dulu. Karena kamu hitam Pak Jumain. Kalau kok ilmu putih bisa lihat saya. Kalau kok ilmu hitam nggak mampu kau melihat saya, matamu. Tak mampu kau melihat saya. Silo kau lihat saya. Silo toh? Nah makanya. Ingin nggak kamu seperti saya? Ingin nggak kamu seperti saya? Nah kalau ini bertobatlah. Saya akan bimbing Pak Jumain. Jamaah saya banyak yang umurnya lebih daripada Pak Jumain. Berapa itu Pak? Guli? Umur 72. Saya bimbing dia itu. Saya baru 49, baru mau 50 saya. Dia umur 72 saya bimbing. Pak Jumain baru 65. Ini temannya Bu Nanda 6. Bukan. Bapak. Bukan. Jadi kau pilih neraka. Kalau gitu disiksa aja dong. Mau nggak merasakan neraka sekarang? Mau nggak merasakan neraka sekarang? Bisa aja tuh. Percuma. Dan kerugiannya Pak Jumain nanti ya di akhirat disiksa sama Allah. Yang kedua kerugiannya anakmu jadi korban dari hukum karma. Mengerti? Atau kalau tidak mau tahu itu, biar anakku tersiksa ya. Hah? Nah itu kalau tidak mau anakmu tersiksa, berarti kau masih sayang sama anak. Sayang tidak sama anak tak? Nah kalau memang sayang, hentikan ini karena nanti karmanya akan ke anak tak Pak Jumain. Kau minta itu? Iya. Iya. Kalau dapat itu untuk apa? Kalau sudah dapat itu, jadi kamu lepaskan ini Maita. Dan kamu bertobat. Bertobat dulu. Realitanya, teorinya, bertobat dulu. Karena begitu suka yang bersih. Karena dia suka bersih. Ini leluhur Orang tak. harus rajin sholat. Itu yang Kita dia habis suka. ini kau tobat sama saya toh, ikhlas. Dia langsung ke kita. Betulan. Kan dia ini kenapa suka sama Maita? Karena dia bersih dia. Dia bersih. Maksudnya hatinya. Udah Mi. Kita ridho, kita ikhlas. Lepaskan Maita. Bertobat. Ikut nanti, lihat saja. Allahumma ya wali ya jawab sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya hadi jawab sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafsin kama walu nasallallahu ma bi'adi yang dikenal bilu jadi baru wahdah akalana rawana samafil ya Allah wa rahmatika ya Allah wa rahmatika ya Allah wa rahmatika ya Allah wa rahmatika ya Allah
Wasalli wasallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ala da'wati bihi wa sallallahu bi rahmatika Allahumma kama ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Atarana wa tasma wa la jida wa la nisa wa ta'ala wa ta'ala subhanahu fi rabbika ya Allah wa ta'ala manimatika ya Allah wa ta'ala marifatika ya Allah wa ta'ala ma'rifatahu bi rahmatika ya Rahman Allahumma kama ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa habibina wa qurrata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alna fi badillah Atarana wa tasma Wala rizquna tawfiqika ya Allah wala marifatika ya Allah wala marifatika ya Allah wala mahabbatika ya Allah wala marifatika Kau sudah kepanasan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana nanti di sana? Kobaran api neraka 70 juta lebih kali daripada kobaran api yang ada di dunia yang seperti kau rasakan barusan ini. Masihkah engkau berani sama Karaing Ta'ala? Beranikah kau menantang Karaing Ta'ala? Sedangkan yang itu tadi saja kau sudah seperti itu, Mbak Jumain. Sini dulu. Saya nggak tega, Mbak Jumain. Saya nggak tega. Sudah nih. Nah itu masih panas terus. Bagaimana nanti di sana? Masih ada panas-panasnya toh? Kalau di neraka begitu. Begitu. Lebih dari itu. Tadi film neraka. Panas yang betul. Tas lagi. Tapi ngomong-ngomong saya bisa menaikkan level kedua daripada tadi itu. Panasnya lebih dari yang tadi. Atau saya naikkan 5 kali dari itu panasnya? Nggak mau? Ya udah sini. Maju sini sedikit. Sini Pak. Saya kasihan main kodok. Umurnya sudah 65 kodok. Saya kasihan sekali sama Mbak Jemaah. Ya Allah, tobatkan dia, tobatkan ya Allah, Karaing Ta'ala. Tidak, kalau pertama itu dia minta waktu 1 minggu berpikir. Kan nanti 1 minggu kesini lagi Maita. Ngapain 1 minggu mikir, mending sekarang aja. Tapi kalau kamu nanti 1 minggu tidak bertobat, kau tahu maksudku, Pak Jemaah? Kalau kau tidak bertobat 1 minggu, saya tidak mau kosong, Pak Jemaah. Kalau diajak kerjasama nggak bisa, apa boleh buat? Saya ingin, kan saya tunggu 1 minggu toh? Ya toh? Teruslah sekarang. Saya ingin itu yang di perut. Ambil dulu talinya. Jadi ku tunggu kau 1 minggu. Ambil sekarang di perut itu talinya, Maita. Kau bisa. Ambil dan lepas. Lepaskan. Kenapa? Lepaskan. 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 Semua. Teruskan Pak Jumain. Teruskan. Teruskan Pak Jumain. Teruskan Pak Jumain. Lepaskan semua Pak Jumain.
Lepaskan semua Pak Jemaat. Lepaskan semua. Oleh omnya. Penyanyi. Sabar. Sabar dia ya. Kalau kita sabar nggak lihat itu. Sabar. Terus kita punya pesan nggak ke saya untuk Meta? Atau dia aku suruh ikut majelis saya di majelis saudara? Ya memang mau. Sudah gitu. Boleh nih? Kalau dia ikut saya boleh? Kenapa nenek langsung bilang boleh? Supaya kuat. Kuat. Supaya dia kuat. Jadi lemah dia adik. Intinya ini nenek nggak mau ikut jemaah ini. Walaupun jemaah ku suruh tobat mau. Walaupun jemaah nanti sholat 5 waktu, tetap nggak mau. Saya ingin satu kali alasan nenek tidak mau ikut jemaah ini. Bersama atau ikut Meta ini apa? Nah, tujuannya. Menjaga. Saya kurang dengar. Tidur, sayang. Oh, jadi nenek itu ikut Meta karena sayang. Karena sayang saja. Nggak bisa jaga.